Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas salah satu materi matematika di kelas 8 SMP, yaitu tentang pola bilangan. Dan kita memasuki bagian kedua. Pada pembahasan pola bilangan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pola bilangan. Ya, sebelumnya kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada bagian pertama, di mana kita sudah mengenal apa itu pola bilangan. Ya, pola bilangan itu adalah susunan suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu sehingga membentuk suatu pola. Kemarin kita sudah belajar salah satu contohnya, yaitu ada bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, bilangan-bilangan ini membentuk suatu susunan yang memiliki aturan tertentu. Jika kita lihat dari 1 ke 3 bilangannya bertambah 2, kemudian dari 3 ke 5 juga bertambah 2, dari 5 ke 7 juga bertambah 2. Ya, kita lihat di sini bahwa susunan bilangan ini memiliki aturan atau memiliki pola, yaitu selalu bertambah 2. Maka dari itu kita bisa menentukan bilangan yang selanjutnya, yaitu tinggal kita tambahkan dengan 2. Ya teman-teman, di dalam pola bilangan ini, dalam suatu susunan bilangan-bilangan tadi, setiap bilangan itu disebut dengan suku. Ya, seperti 1, 3, 5, 7. Angka 1 merupakan suku ke-1. Ya, angka 3 merupakan suku kedua. Angka 5 merupakan suku ketiga, dan angka 7 merupakan suku keempat, atau dinotasikannya menggunakan U. Suku ke-1 berarti U1, suku kedua itu U2, U3, U4, dan seterusnya. Nah, di sini akan muncul masalah bagaimana cara kita menentukan suku ke-100. Apakah kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari suku ke-1 hingga suku ke-99 sehingga kita mendapatkan suku ke-100? Pastinya sangat merepotkan ya, belum lagi jika kita akan mencari suku yang lebih besar, misalkan suku ke-1000 dan sebagainya. Tentu tidak memungkinkan jika kita akan mengurutkan dari suku ke-1 hingga suku kesekian. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang generalisasi pola bilangan. Apa sih generalisasi pola bilangan itu? General itu artinya umum, mungkin ya, secara bahasa bisa kita artikan general itu artinya umum. Jadi yang dimaksud dengan generalisasi pola bilangan ini adalah bentuk umum atau persamaan pada suatu pola bilangan, sehingga kita tidak perlu mengurutkan dari suku ke-1 dan suku seterusnya agar mendapatkan suku yang kita cari. Nah, para ilmuwan terdahulu telah menemukan beberapa jenis pola bilangan yang sudah dibakukan bentuk umum atau persamaannya. Di antaranya ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, barisan dan deret aritmatika, dan juga barisan dan deret geometri. Dan tentunya masih banyak lagi jenis-jenis pola bilangan yang lainnya. Oke, kita coba lihat contoh yang pertama, yaitu tentang pola bilangan persegi. Nah, contoh pola bilangan persegi itu adalah bilangan 1, 4, 9, 16. Kenapa 1, 4, 9, 16 ini disebut bilangan persegi? Ya, karena jika kita lihat dalam bentuk gambar, misalnya kita buat dalam bentuk bola-bola seperti itu ya, pada setiap sukunya, maka bentuknya akan membentuk persegi ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk yang suku pertama 1, bolanya ada 1 ya. Terus suku kedua yaitu 4, ada 4 bola. Kemudian suku ketiganya 9, ada 9 bola di sini. Suku keempatnya ada 16 ya. Kesininya ada 16 bolanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika kita ingin mencari suku kesekian? Ya, suku kesekian ini di dalam matematika dinotasikan dengan n gitu ya, atau dalam bentuk pola bilangan berarti tadi UN. Ya, UN ini adalah suku ke n. N ini adalah yang kita cari ya. Misalkan kita ingin mencari suku ke-10, maka U10 seperti itu ya. Nah, di dalam pola bilangan persegi ini sudah ditemukan bentuk umum atau persamaannya, bahwa jika kita ingin mencari suku ke n, maka rumusnya adalah n pangkat 2 atau n kuadrat. Contohnya, misalkan kita ingin mencari suku ke-8, kita tidak perlu mengurutkan dari suku ke-1 hingga suku ke-7 untuk menemukan suku ke-8. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini. Yang kita cari adalah suku ke-8, maka U8 sama dengan 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat, yaitu 8 dikali 8. 8 kali 8 hasilnya
64. Maka suku ke-8-nya adalah 64. Jadi jika digambarkan akan membentuk 64 buah bola. Nah, teman-teman, untuk video kali ini pertanyaan yang pertama adalah teman-teman silakan jawab, berapakah bilangan pada suku ke-20 pada pola bilangan persegi ini? Oke, pertanyaannya adalah teman-teman tentukan berapakah bilangan pada suku ke-20. Jadi suku ke-20-nya berapa gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa nanti dijawab ya di kolom diskusi ataupun kolom komentarnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang kedua, yaitu ada pola bilangan persegi panjang. Ya, kalau tadi pola bilangan persegi, kalau sekarang pola bilangan persegi panjang. Contoh bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Sama seperti tadi, kenapa disebut pola bilangan persegi panjang? Karena jika kita gambarkan maka akan membentuk seperti persegi panjang. Kita lihat di sini. Pola pertama ada 2 bola, terus pola keduanya ada 6 bola, ini ya. Di bawahnya ada 3, ke atasnya 2 gitu ya. Jadi ada 6. Selanjutnya pola ketiga atau suku ketiga yaitu ada 12 bola, suku keempatnya ada 20 bola. Dan sama seperti tadi, bagaimana cara kita menentukan bilangan pada suku ke n? Nah, untuk pola bilangan persegi panjang ini rumusnya adalah UN sama dengan n dikali n ditambah 1 ya. Jadi untuk menentukan suku ke n rumusnya adalah n dikali n ditambah 1 ya. N itu adalah suku yang kita ingin carinya ya. Misalkan kita ingin mencari suku ke-8 ya. Bilangan berapa yang ada di suku ke-8? Maka kita gunakan rumusnya U8 sama dengan 8 dikali 8 ditambah 1. Kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. 8 ditambah 1 itu 9. Maka 8 dikali 9 kita dapatkan hasilnya 72. Maka pada pola bilangan persegi panjang ini yang 2, 6, 12, 20 dan seterusnya, suku ke-8 nya adalah 72. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat untuk contoh pola bilangan yang ketiga. Oke, mohon maaf ini mungkin ada kesalahan ya sedikit, bukan pola bilangan persegi panjang lagi ya, tapi pola bilangan segitiga maksudnya ya. Oke, ini adalah pola bilangan segitiga. Bilangannya adalah 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ya, disebut pola bilangan segitiga karena sama ya. Jika digambarkan dalam bentuk bola-bola seperti tadi, maka akan membentuknya seperti ini, seperti segitiga ya. Nah, tadi suku pertamanya hanya 1 bola, di sini belum terlihat ya bentuk segitiganya. Nah, suku keduanya yaitu ada 3 bola. Nah, sudah mulai terlihat bentuknya seperti segitiga. Suku ketiganya ada 6 ya, ada 6 bola di sini dan seterusnya. Sama seperti tadi, bagaimana cara kita menentukan bilangan pada suku ke n? Nah, untuk pola bilangan segitiga ini rumusnya adalah UN sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2. Jika kita perhatikan ini hampir sama dengan yang tadi pola bilangan persegi panjang ya, n dikali n tambah 1. Nah, bedanya kalau untuk pola bilangan segitiga ini dibagi dengan 2. Contohnya yang tadi tentukan suku ke-8 ya. Kita akan mencari suku ke-8 nya, maka U8, n-nya adalah 8 berarti ya. 8 dikali 8 tambah 1 dibagi 2. Sama seperti tadi cara menghitungnya. Kita tambahkan dulu yang ada di dalam kurung. Maka 8 dikali 9 dibagi 2. 8 kali 9 hasilnya 72. Kemudian bagi 2 maka hasilnya 36. Maka suku ke-8 dari barisan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya itu adalah 36. Ya, itu dia teman-teman beberapa jenis generalisasi pola bilangan yang sudah ditemukan oleh ilmuwan terdahulu. Dan selain pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga, masih terdapat beberapa pola bilangan lainnya. Salah satunya ada pola bilangan Pascal dan pola bilangan Fibonacci. Teman-teman boleh cari-cari di internet seperti apa sih pola bilangan Pascal dan pola bilangan Fibonacci itu. Dan pada pembahasan pola bilangan di kelas 8 ini, kita juga akan membahas pola bilangan yaitu barisan dan deret aritmatika dan juga barisan deret geometri.
Untuk dua contoh pola bilangan ini akan kita bahas secara khusus dalam pembahasan barisan dan deret ya, barisan dan deret aritmatika dan juga barisan dan deret geometri yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Nah teman-teman, selanjutnya pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan yang pertama ya. Nah sekarang untuk pertanyaan yang kedua, teman-teman, bagaimana bentuk umum atau persamaan dari pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap? Jadi teman-teman membuat rumusnya ya, atau generalisasinya yang seperti tadi, UN sama dengan apa gitu ya. Nah kita akan bagi dua ya. Untuk yang NIS-nya, nomor induk siswanya ganjil gitu ya, maka teman-teman silahkan tentukan bentuk umum atau persamaan dari pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jika kita ingin mencari suku kesekian atau UN, maka rumusnya kira-kira seperti apa ya? Nah begitupun untuk yang NIS-nya genap ya. Untuk yang nomor induk siswanya genap, maka tentukan bentuk umum atau persamaan dari pola bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kira-kira jika kita ingin mencari suku ke N dari pola bilangan genap, maka rumusnya seperti apa? Ya itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini, dan mempelajari pola bilangan ini akan melatih cara berpikir kita agar kita dapat berpikir kritis dan kreatif. Jadi teman-teman silahkan biasakan untuk menggunakan pembelajaran matematika ini, khususnya dalam pola bilangan ini, untuk melatih cara berpikir kita. Dan itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jangan lupa setiap pertanyaan yang tadi disampaikan teman-teman jawab di kolom diskusi atau kolom komentarnya untuk kita diskusikan bersama selanjutnya. Dan juga jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tambahkan pertanyaannya di dalam tab diskusi dan kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.